pagi teman-teman Agrivision, selamat datang di MMA Talks dengan segmen kali ini yaitu The Expert Corner. Bersama saya yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Anissa Ainu yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, saat ini saya sedang ditemani dengan narasumber kita tentunya, yaitu Mas Dio sebagai alumni dari Magister Manajemen Agribisnis yang bergerak di bidang perkopian yang akan membersamai pada podcast kita hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke podcastnya, kita perkenalan dulu kali ya Mas. Mas Dio boleh memperkenalkan diri ke teman-teman Agrivision di sini tentang usahanya, tentang Mas Dio di bidang kopi gitu di roastery, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di sini. Oke, terima kasih kesempatannya teman-teman MMA. Nama saya Dio Lukidodianto, dulu dari alumni MMA Angkatan 39. Di sini saya bergerak di bidang kopi, terutama di industri roastery-nya. Jadi mungkin saya bisa dibilang mensuplai bahan baku ataupun kebutuhan-kebutuhan kedai kopi untuk bahan baku kopinya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, Mas Dio ini memiliki usaha roastery di kopi ya, di bidang kopi. Nah, mungkin biar kita lebih tahu nih Mas, saya ingin bertanya bagaimana sih Mas awal perjalanan dari Mas Dio sendiri untuk memulai usaha kopi, dan terus apa sih yang mendorong Mas Dio untuk terlibat dalam industri kopi gitu? Oke, kalau dari awal perjalanannya mungkin ini dimulai dari sejak saya kuliah, akhir-akhir kuliah satu lah, medio tahun 2014. Berangkatnya tetap dari hobi sih, hobi saya ngopi kesana kemari. Akhirnya 2014 akhir itu temen take over kedai, terus saya mulai ngebar sampai 2016, sampai habis wisuda pun saya belum mau pulang karena masih terlalu nyaman di situ. Ngebar, belajar roasting, akhirnya 2017 awal saya pulang ke rumah, terus memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri, yaitu roastery saya akhir 2017 lah, akhir 2017 sampai sekarang. Oke, jadi teman-teman, roastery ini udah berjalan ya, berdiri sekitar 6 tahun sejak 2017. Nah terus Mas, apa sih filosofi kopi dari sekedar hobi ini? Apa filosofi yang dipakai untuk usaha roastery ini Mas? Bisa mungkin dijelaskan ke teman-teman di sini? Oke, untuk nama brand saya sekedar hobi kopi. Kebetulan ini penamaannya memang saya mengacu biar nggak sama kayak lainnya. Misalnya pada saat itu banyak kopi yang masih senja-senja itu pada saat medio tahun 2017 masih kenceng banget. Mengkorelasikan kopi dengan senja. Nah, saya bingung pada saat itu, tak kasih nama apa ini brand saya ini. Terus akhirnya karena saya ingat hobi saya ngopi, ya udah sekedar hobi kopi. Oke. Jadi filosofi ini tuh berasal dari nama yang memang biasa aja, terus menghasilkan usaha yang hebat yang udah berdiri 6 tahun nih, dari 2017 sampai sekarang. Nah Mas, terkait dari sumber biji kopinya nih Mas Dio sendiri mendapatkan biji kopi itu dari mana ya asalnya gitu, atau budidayanya atau? Oh iya, green bean-nya ya, bahan baku saya. Macam-macam sih, dari petani ada. Terus kalau kepepet ya ambil dari e-commerce, tapi mostly dari petani sih. Untuk originnya kebanyakan kan saya roastingnya robusta. Jadi robusta saya kebanyakan dari Temanggung untuk saat ini. Untuk saat ini Temanggung, tapi beberapa tahun yang lalu saya masih Dampit ada, terus Dampit, Ijen, tapi sekarang kebanyakan Temanggung sih sampai sekarang 2 tahun ini. Oke, berarti usaha dari Mas Dio sendiri itu juga ada kerjasama atau partnership langsung ke petani ya Mas ya? Enggak sih, saya beli langsung. Beli langsung. Nah Mas, mungkin terkait tadi ya sumber biji kopi ini berhubungan dengan manajemen stok bahan baku. Nah bagaimana sih Mas Dio ini mengelola stok biji kopi dan bahan baku lainnya untuk memastikan ketersediaan yang tepat saat diperlukannya? Apalagi kan sekarang kita bisa tahu bahwa permintaan konsumen ke kopi itu tinggi kan, cenderung tinggi ya. Dan terus apakah Mas Dio sendiri menggunakan sistem manajemen stok khusus gitu? Mungkin bisa dijelaskan Mas?
Untuk manajemen stok saya lebih nyaman ketika storage saya terisi ya. Dalam artian ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, mungkin terjadi fluktuasi harga atau kelangkaan, di storage saya masih menyimpan bahan baku. Jadi untuk manajemen stok saya lebih merapikan storage saya. Ketika yaitu tadi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika storage aman, terjadi hal yang tidak diinginkan, saya masih bisa produksi. Walaupun tidak terlalu panjang ya jangkanya, tapi setidaknya saya masih bisa untuk memanage stok saya. Berarti Mas Dio ini teman-teman lebih memperhatikan untuk antisipasi ke depan ya, karena di sini kita ada fluktuasi harga, stok dan lain-lain, mungkin karena cuaca juga berpengaruh. Jadi Mas Dio antisipasi di storage-nya. Nah, selanjutnya Mas, tentang pemeliharaan peralatan nih, kan kita tahu bahwa di roastery sendiri tuh sangat peralatan menjadi sangat aspek yang utama ya Mas ya. Nah, bagaimana Mas Dio sendiri menjaga dan merawat peralatan kopi seperti mesin kopi, grinder untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga nih sampai konsumen itu dengan kualitas yang terbaik gitu. Mungkin bisa disampaikan Mas. Untuk perawatannya sendiri yang jelas general cleaning ya saya. General cleaning saya untuk mesin roasting, ini yang pertama untuk mesin roasting saya 2 minggu sekali. Ataupun jika harus saat itu juga general cleaning, jadi bakunya mesin roasting saya 2 minggu sekali general cleaning, mulai dari pembersihan kulit ari dan lain-lain. Untuk grinder terus alat-alat seduh yang lain, grinder ini yang agak riskan ini. Grinder saya bersihkan setelah saya pakai. Biasanya kan habis roasting cupping kan, nah itu saya bersihkan langsung grinder. Oke, nah jadi teman-teman kita bisa tahu bagaimana cara untuk memelihara peralatan yang mungkin agak lebih susah karena kan kita harus memperhatikan kualitas produk. Nah ini terkait kualitas produk, kita langsung nih pengen tahu bagaimana sih Mas Dio itu memastikan kualitas produk kopi tetap konsisten dari waktu ke waktu kan, dan apakah ada proses kontrol mutu yang Mas Dio terapkan gitu di usaha roastery coffee sendiri? Oke, untuk menjaga kualitas ya, konsistensi dari produk saya. Tadi sudah saya singgung mengenai cupping. Jadi untuk menjaga konsistensi dan kualitas saya, salah satu quality control yang dilakukan adalah cupping. Jadi cupping itu untuk mengetahui cita rasa kopi. Kopi habis roasting, biar resting dulu sekian hari atau sekian puluh jam, kita seduh, terus dicicipi. Itu gunanya untuk mengetahui atribut-atribut rasa yang ada di dalam kopi itu. Jadi quality control yang paling umum dilakukan oleh roastery, nggak cuma saya ini, yang jelas cupping untuk lihat atribut apa sih yang ada di kopi ini, rasanya apa sih, sama untuk ngetes sensori saya sendiri. Selain itu ya mungkin ya tetap SOP saya tetap saya harus pertahankan, masalah packaging dan lain-lain. Baik, berarti yang penting itu adalah quality control ya teman-teman sendiri. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita lebih ke inovasi dalam produk atau menu. Nah Mas, apa sih jenis inovasi yang Mas Dio bawa ke dalam produk kopi Mas Dio sendiri, dan terus bagaimana sih cara mengembangkan minuman kopi yang unik dan menarik bagi pelanggannya? Apalagi kan kita tahu bahwa di Jogja ini banyak coffee shop, banyak orang yang memilih kopi itu mungkin dari rasanya, tempatnya, atau dan yang lain. Mungkin dari Mas Dio sendiri bagaimana sih Mas caranya gitu? Kalau inovasi produk yang saya usung, jujur ini berangkat dari pandemi. Jadi ketika pandemi, serapan pasar pada saat itu sangat lemah sekali untuk roast bean ataupun house blend. Saya kan menyuplai ke beberapa kedai kopi. Nah, pandemi kan PPKM sama PSBB. Iya betul Mas. Kedai kopi kan salah satu yang terdampak kan, otomatis pihak kedai kopi beli ke roastery juga berkurang. Makanya tadi saya ngomong serapan pasarnya lemah sekali, kecil banget. Di situ saya switching dari B2B, business to business, to B2C. Jadi inovasinya saya lebih ke inovasi produk, bikin kopi bubuk. Nah, sampai sekarang fokus saya tetap kopi bubuk. Karena apa? Karena saya melihat serapan pasar dari kopi bubuk ini lebih besar. Saya cuma melihat, membandingkan sih, belum riset sih, membandingkan aja bahwa yang pergi ke kedai kopi atau coffee shop sama yang ngopi di rumah, menurut saya lebih banyak yang ngopi di rumah.
ada bapak-bapak, ada mbah-mbah yang kalau sore ngobrol di pos kamling atau sekedar di teras rumah. Nah itu sasaran pasar saya di situ. Dan ternyata memang lebih menjanjikan sampai saat ini. Makanya sampai saat ini saya mempertahankan untuk membuat kopi bubuk itu. Baik. Mungkin untuk mempertahankan konsistensi ya, dan Mas Dio sendiri expert di bidang roastery, jadi Mas Dio difokuskan di produksi kopi bubuk. Nah selanjutnya di ini ada perencanaan acara dan promosi nih Mas terkait produk kopi sendiri. Apakah Mas Dio merencanakan dan mengelola acara promosi atau kegiatan khusus seperti ada peluncuran menu baru mungkin, atau kerjasama dengan komunitas lokal, atau mungkin partnership, ada event atau bazar, mungkin bisa diceritakan Mas? Oke, untuk promosi ini dulu pernah sih mencoba endorsement IG kan. Dulu kan engagement dari endorsement IG kan lumayan. Saya lupa kalau pasar saya kopi bubuk itu mayoritas nggak pakai IG. Bapak-bapak yang di rumah atau ngopi-ngopi di rumah itu kan mayoritas nggak pakai IG. Jadi ketika saya memutuskan untuk endorsement di IG, malah engagementnya kurang bagus. Tapi uniknya promosi yang terjadi di brand saya, di kopi saya, itu malah dari mulut ke mulut, word of mouth. Jadi mereka yang sudah beli kopi saya ngomong ke temannya atau ke saudaranya bahwa ini loh ada kopi ini, cobaan. Jadi promosinya kopi saya ini dari mulut ke mulut. Saya malah berterima kasih pada konsumen karena saya sangat menyadari bahwa konsumen itu ujung tombak promosi saya. Jadi begitu. Berarti based on recommendation ya Mas, kalau kayak gitu di pasar. Nah terkait recommendation nih Mas, kita kan juga nggak luput dari pendidikan konsumen nih Mas. Nah di sini bagaimana sih Mas Dio mendidik konsumen tentang kopi atau insight baru tentang kopi? Apakah ada penyelenggaraan acara seperti kayak pelatihan atau sesi perkenalan untuk meningkatkan pemahaman tentang kopi di kalangan pelanggan nih, agar pelanggan mendapatkan insight tentang kopi itu lebih dalam gitu, nggak hanya sekedar ngopi atau chill aja gitu Mas. Mungkin bisa langsung disampaikan. Jadi untuk pendidikan ke konsumen lebih kebanyakan kan konsumen utamanya kan tetangga saya, karena belinya di toko tetangga saya. Jadi pada waktu itu banyak yang tanya, kopimu kok rasanya kayak gini sih, buat campuri apa ini? Ditanya gitu, dikira kopi saya ada campurannya. Dari situ saya mulai menjelaskan ke para konsumen bahwa kopi saya nggak ada campurannya, 100% biji kopi rasanya seperti ini Pak, saya gitu kan. Jadi ekspektasi mereka kopi saya ada campurannya sehingga rasanya bisa seperti ini. Dari situ saya mulai ngomong lah ke mereka bahwa ini kopi asli rasanya seperti ini. Kalau sampean ngopi rasanya bukan seperti ini, ya di luar tanggung jawab saya. Biasanya saya ajak ngobrol tuh, cuma ngobrol aja sih. Tapi untuk edukasi lebih lanjut mengenai atribut rasa di kopi ataupun sensori, bukan ranah saya kelihatannya. Baik, berarti lebih difokuskan ke cita rasa ya Mas dari produk yang dihasilkan sendiri. Nah terkait itu nih Mas, kita kan nggak terlepas dari tantangan industri, apalagi industri coffee shop sendiri kan banyak gitu di bidang kopi, apalagi di Yogyakarta khususnya. Apa sih Mas tantangan utama yang Mas Dio hadapi dalam menjalankan bisnis kopi ini, dan bagaimana sih cara mengatasi untuk tetap bersaing di pasar, apalagi kan sekarang kompetitor kopi itu banyak sekali ya gitu. Mungkin Mas bisa langsung. Ini kasus saat ini ya? Iya boleh Mas. Ini kasus saat ini, tadi yang sudah saya singgung, fluktuasi harga. Harga green bean saat ini rekor tertinggi Robusta selama Republik ini merdeka ya. Ini di hari-hari ini paling tinggi. Banyak teman-teman penggerak kopi juga mengeluh dalam artian kok bisa sih harga green bean setinggi ini. Di sisi lain saya sebagai alumni MMA juga pertanian kan, otomatis MMA juga ada rasa senang karena petani sudah mulai menikmati hasil dari kerja kerasnya. Tapi di sisi lain juga saya penggerak di industri roastery, otomatis ini menjadi pertanyaan besar bagi saya sampai saat ini, kenapa kok bisa terjadi kenaikan harga sesignifikan ini.
Karena kenaikan harganya nggak cuma 1.000-2.000, hampir 30.000. Tapi untuk ngomong nominal nggak ngomong sih nominal, karena setiap origin pasti punya standarisasi harga tersendiri. Yang jelas fluktuasi harga menjadi masalah untuk industri saya saat ini. Nah, untuk mensiasatinya seperti yang saya bilang tadi, masalah storage. Di storage saya alhamdulillah masih ada. Untuk bertahan dan untuk berperang beberapa waktu ke depan lah. Jadi begitu kira-kira. Oke, berarti terkait fluktuasi harga teman-teman kita bisa tahu bahwa kompetitor kopi sangat banyak. Berarti antisipasi yang dilakukan Mas Dio sendiri adalah mencukupkan pas stok dari kopinya sendiri. Nah mungkin Mas, kita sekarang akan menyinggung cerita menarik nih Mas. Okay. Apakah ada nggak sih cerita menarik dari Mas Dio sendiri gitu mengenai perjalanan dari coffee shop dari 2017 roastery coffee dari 2017 hingga 2023 ini? Kalau perjalanan menarik pasti menarik ya, karena ini bersangkutan dengan hobi saya. Tapi kalau yang unik ada. Dulu waktu masih di Malang, di Gede, saya pernah belajar roasting. Waktu masih belajar roasting sama teman saya. Sudah hampir dini hari, ngantuk, spatulanya itu nggak sengaja masuk ke dalam mesin roasting. Spatula masuk ke drum, otomatis drum berhenti. Di situ kepanikan saya muncul. Kalau mesin ini rusak, saya pasti ganti. Tapi itu tak jadikan pelajaran aja sih. Jadi, menarik, semuanya menarik. Tapi kalau unik itu tadi unik. Spatula, kalau bahasa Jawanya sotil. Kalau ngerosting kan kalau mesinnya belum proper, harus dimasukin spatula dulu biar binnya turun. Nah itu spatulanya masuk ke dalam mesin, keputer ke drum. Itu pengalaman yang nggak akan pernah saya lupakan sih. Kalau ketiduran pas roasting ya sering. Mungkin karena mesin kopi mahal juga ya Mas untuk roasting. Ya. Mahal sekali. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tren kopi terkini nih teman-teman. Apa sih tren kopi saat ini tuh, dan apakah Mas Dio sendiri ada tren tertentu yang diyakini dapat mempengaruhi masa depan bisnis kopi gitu? Untuk tren sendiri, kayaknya ini pengamatan saya sendiri ya, subjektivitas saya sendiri. Untuk tren saat ini sudah memasuki gelombang keempat, di mana gelombang pertama itu kopi tradisional, terus gelombang keduanya kedai kopi, gelombang ketiganya es kopi susu kekinian, gelombang keempatnya justru mengarah ke komersil dalam artian bisnis saja, idealis belakangan. Saya melihatnya seperti itu sih sekarang. Tapi saya lebih setuju, ketika bisnis dan idealis dijadikan satu, nggak akan jalan. Saya salah satu contohnya. Jadi kalau bisnis saja, kita fokus di profit, kita fokus di sustain. Masalah idealis belakangan. Ketika profit udah kecapai, sustain udah berjalan sesuai dengan yang diinginkan, kalau kita mau idealis, kita bikin lagi lah, kedai lagi yang idealis. Kecuali ada beberapa kedai di luar sana yang idealis, tapi memang sudah terbranding dengan sendirinya, idealis tapi tetap ramai. Ada beberapa di Jogja. Untuk tren kedepannya mungkin masih di sini aja sih, masih di sini. Oke, baik, berarti teman-teman kita harus fokus ya kalau punya suatu usaha. Jadi kita difokuskan entah itu ke profitnya mungkin atau entah ke pasarnya. Nah, berhubungan dengan itu kan di sini ada komunitas ya Mas. Bagaimana sih cara Mas Dio itu berinteraksi dengan komunitas lokal atau komunitas pecinta kopi secara luas, dan apakah Mas Dio sendiri terlibat dalam acara lokal atau kegiatan yang berhubungan dengan roastery di kopi gitu? Ya. Untuk komunitas sendiri biasanya ini kan saya asli Madiun. Komunitasnya paling ngumpul waktu ada event-event aja sih, event-event lomba aeropress, lomba manual brewing, atau lomba latte art. Biasanya di situ penggerak kopi pada muncul semua.
pada muncul semua, bawa jagoannya satu-satu, jagoannya main, teman-teman ngobrol sendiri. Interaksinya terbentuk ketika ada event aja. Kalau yang resmi, saya rasa di tempat saya masih belum ada sih. Kira-kira begitu. Oke. Berarti bisa dapat relasi sama networking ya teman-teman di acara event seperti itu. Nah terkait itu Mas, ini kan kita punya visi dan masa depan nih. Bagaimana Mas Dio melihat perkembangan bisnis kopi dalam 5 atau 10 tahun ke depan bisnis roastery Mas sendiri, dan apakah ada visi untuk masa depannya untuk usaha roastery kopi mungkin Mas? Untuk 5 tahun ke depan ada sih. 5 tahun ke depan selama bahan baku ini masih tersedia dan masuk akal, saya rasa teman-teman micro roastery itu akan bisa tetap survive dan berkembang. Kuncinya tetap di bahan baku. Ketika bahan baku ini nggak ada, maka ya teman-teman micro roastery akan kesulitan. Nah, lawannya cuma satu, kapital. Kapital nggak akan pernah kesulitan ketika harga bahan baku berada di angka berapapun, karena mereka supply-nya otomatis sudah banyak. Yang jadi masalah ketika teman-teman UMKM, teman-teman micro roastery ini kesulitan mendapatkan bahan baku. Jadi di situ kuncinya tetap bahan baku sih. Kalau masalah skill dan lain-lain udah saya percaya teman-teman pasti sudah mumpuni semua. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, nah kita bisa tahu bahwa tetap ya balik lagi untuk sustainable ke depannya, tetap balik lagi ke produk dari kopinya sendiri. Nah mungkin karena kita udah di penghujung acara nih, mungkin dari Mas Dio bisa kasih closing statement buat teman-teman Agribition di sini, semacam motivasi atau quotes mungkin Mas, untuk teman-teman yang berminat sebagai entrepreneurship atau pengusaha di bidang roastery coffee. Mungkin Mas Dio silakan. Singkat aja sih kalau dari saya, do good things and good things will come to you. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita udah ngobrol banyak nih sama Mas Dio tentang industri roastery coffee shop atau di coffee ya, khususnya di Yogyakarta nih teman-teman, karena Mas Dio sendiri alumni dari Magister Manajemen Agribisnis. Nah, mungkin karena kita udah di penghujung podcast pada hari ini, terima kasih banyak kepada Mas Dio yang udah memberikan waktunya dan kesempatan nih, karena sudah membagikan segala informasi di podcast MMA ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Agribition karena sudah menyimak podcast dari awal hingga akhir. Nah, kalau teman-teman suka dengan podcast ini, jangan lupa tekan tombol like and subscribe serta tekan tombol notification untuk mendapatkan informasi. Saya Anissa Ainur Rahma, terima kasih dan sampai jumpa di MMA Talk selanjutnya.